Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jalan denganku. Kami menyembah. Jangan biarkan kami jalan tanpa-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam acara renungan pagi Bapak Ibu. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini jam 5.00,
kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini di hari Kamis ini Tuhan, kami percaya kemuliaan Tuhan boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan bagaimana doa yang mengubahkan bagian yang kedua. Sebagaimana Bartimeus saudara. Waduh saudara, yang jadi orang buta itu tentu segala-galanya tidak indah saudara. Kita tidak bisa melihat ciptaan Tuhan, kita tidak bisa melihat pelangi. Tapi ketika Bartimeus bertemu dengan Yesus, ya dia memohon, dia berteriak, itu berarti dia berdoa saudara. Dan Tuhan Yesus dengar sesuai dengan Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Ya saudara, Bartimeus teriak, sudah dia berdoa memohon, anak Daud, kasihanilah kami. Sampai akhirnya Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Lalu Bartimeus berkata, Rabuni aku. Waduh saudara, inilah doa yang mengubahkan saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, berbicara tentang doa berarti berbicara tentang sebuah komunikasi antara pribadi saudara, yaitu antara pribadi kita dengan Allah. Itu yang berbicara tentang doa. Nah berbicara tentang kehidupan doa bukanlah berbicara tentang sebuah teori, tetapi sudah bicara doa berarti bicara tentang sebuah relasi, hubungan, keintiman antara kita dengan Tuhan. Nah ini saudara, jadi pertanyaan kita hari ini, bagaimana doa yang dapat mengubahkan. Nah ini sudah tentu saudara, hari ini saya tidak tahu menjadi pergumulan dalam hidup saudara, tetapi kita akan pelajari bagaimana doa yang dapat mengubahkan seperti Bartimeus. Yang pertama, Bartimeus doa yang didasarkan pada kebutuhan. Yang kemarin saya sudah singkapkan saudara. Yang kedua saudara, ini yang saya ungkapkan saudara, bagaimana doa yang dapat mengubahkan adalah doa yang memiliki pengharapan. Nah ini saudara, doa yang memiliki pengharapan. Jawaban doa kita tidak selalu atau tidak, tetapi terkadang Tuhan juga bilang tunggu. Inilah 3 jawaban, ya, tidak, atau tunggu. Untuk itu sudah, ketika kita menanti jawaban doa, kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen awalnya dia baik, dia berdoa dengan baik tapi tidak setia. Doanya belum dijawab oleh Tuhan, sudah kabur. Nah ini saudara, saya beritahu dengan Bapak Ibu hari ini bagaimana doa yang dapat mengubahkan adalah doa yang memiliki pengharapan. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu, jawaban doa kita ya atau tidak, tetapi terkadang Tuhan juga bilang tunggu. Dan inilah kata tunggu ini saudara, yang seringkali kita gugur di dalam kita berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, untuk itu ketika kita menanti jawaban doa, kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saat menanti jawaban doa, seringkali kita kehilangan pengharapan, bahkan mulai putus asa. Doa kita belum dijawab oleh Tuhan, udah cari jalan alternatif. Toko usaha belum laku, cari jalan penglaris dan lain sebagainya. Itulah keadaan kita. Di dalam kita menanti jawaban doa, seringkali kita kehilangan pengharapan dan akhirnya kita mulai putus asa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali inilah penghalang doa yang tidak manjur dalam hidup kita. Kita kurang sabar, maunya instan, maunya akunya sudah. Ingat waktu Tuhan, waktu kita berbeda saudara.
dan dia tepat memberikan waktu yang sangat tepat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kisah Bartimeus. Kita dapat melihat bahwa Bartimeus adalah orang yang berpengharapan kepada Kristus. Dia menaruh harapan itu kepada Kristus, maka dia tidak akan mudah menyerah. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Markus pasal yang ke-10 itu dengan jelas sekali di dalam ayat 47 sampai dengan ayat 48. Itulah yang Jairus lakukan, saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam Markus pasal 10 ayat 47 sampai dengan ayat 48 firman Tuhan berkata demikian. Demikian firman Tuhan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat 47-48 ini dengan jelas bahwa Bartimeus adalah orang yang berpengharapan kepada Kristus, maka ia tidak mudah menyerah meskipun orang sekeliling dia menegur dia, mengkata-katai dia. Tetapi dia terus berharap kepada Tuhan. Inilah Bartimeus. Dan yang kedua teladan lainnya adalah Abraham. Tuhan menjanjikan keturunan Abraham ketika ia berumur 75 tahun, saudara. 75 tahun, dan saat ia berumur 100 tahun, apa yang Tuhan janjikan tersebut baru digenapi. 75 tahun, jadi 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Tapi Abraham tetap setia. Abraham terus menaruh harapan itu kepada Tuhan. Abraham tetap memegang apa yang Tuhan janjikan, dan ia tetap berpengharapan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Pertama, karena usianya setelah senja. Kedua, Sarah udah mati haid, udah tidak ada tanda-tanda. Tetapi Abraham terus berharap kepada Tuhan, meskipun sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, saudara, inilah doa yang dapat mengubahkan. Saya percaya pada hari ini, saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kita pada pagi hari ini, ketika kita mempunyai doa yang memiliki pengharapan, sampai tunggu waktunya Tuhan, maka janji Tuhan akan diberkati dalam hidup saudara. Oleh karena itu, terus berharap kepada Tuhan, terus setia memohon kepada Tuhan, sebab saya percaya Tuhan memberikan tepat pada waktunya. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk pelajaran yang ketiga, bagaimana doa yang mengubahkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mungkin di antara kami masih ada terus berjuang untuk berdoa yang sakit, berdoa untuk usaha, pekerjaan, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk kesehatan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Hingga pada waktunya Tuhan akan mencurahkan kemuliaan, dan itulah janji Tuhan. Oleh karena itu, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberkati dengan berkat kekuatan, yang belum ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan, memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.